Menarik sekali nih. Ada media yang membongkar pidato Gubernur Jawa Barat ketika menyinggung Mang Ono Surono, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Karena saya pun sepemikiran dengan media ini. Nggak mungkin KDM melemparkan bola kosong. Nggak mungkin KDM melemparkan pepesan kosong. Ternyata ada yang membongkarnya nih. Ayo kita kemudian berpikir sehat, saudara. Ya, coba rasional apa tidak apa yang disampaikan pembongkaran oleh media ini. Nih, nih. 22 Mei 2025. Satu kalimat dilontarkan Deddy Mulyadi di ruang sidang paripurna DPRD Jawa Barat. Ditujukan langsung ke Wakil Ketua DPRD, Ono Surono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di antara politisi DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Ono Surono. Saya sudah tahu Pak Ono, kontrak-kontrak medianya sudah banyak nanti ke depan. Seolah Deddy Mulyadi ingin menyampaikan pesan tersembunyi bahwa ia tahu sesuatu yang tidak diketahui publik. Tapi apa maksudnya? Kontrak media apa? Kenapa harus diungkapkan di ruang sidang resmi? Deddy Mulyadi tak pernah menembak sesuatu dengan peluru kosong. Seolah ia memberi kode bahwa ada sesuatu yang harus rakyat tahu. Kontrak media dan Ono Surono, hanya dua kata kunci itu yang disampaikan. Terlalu singkat untuk dijelaskan, tapi terlalu penting untuk diabaikan. Lalu, bagaimana menggali lebih dalam? Jawabannya ada di jejak digital Ono Surono, khususnya akun media sosialnya. Akun medsos Ono Surono tiba-tiba ramai, banjir dukungan, seolah menjadi panggung tepuk tangan. Tapi, tunggu dulu. Ada yang aneh. Pola dukungan itu terlalu rapi, terlalu seragam, terlalu terkoordinasi. Ini bukan suara rakyat. Ini satu komando yang bergerak masif dan serentak. Dan inilah yang harus kita ketahui. Operasi penggiringan opini publik di Jawa Barat sedang berlangsung dengan mengerahkan pasukan siluman. Buzzer-buzzer politik sudah mulai bergerak dalam senyap dan sistematis. Mari perhatikan polanya. Komentar-komentar identik kata demi kata. Akun berbeda tapi seragam. Jika kita masuk lebih dalam, mereka nyaris serupa. Semua akun ini mulai aktif serentak pada Oktober 2024. Akun baru sebagian privat tanpa aktivitas lain. Tapi semua gencar mendukung satu tokoh yang sama, Ono Surono. Ternyata Mang Ono memanfaatkan popularitas KDM untuk juga ikut naik. Dia mengerahkan boleh jadi buzzer-buzzer untuk mensupport langkah-langkah Pak Ono. Tetapi itu orang-orang ketika dibongkar oleh media ini adalah boleh jadi fiktif, boleh jadi buzzer, bukan masyarakat asli. Ini memang kita sebagai masyarakatnya harus hati-hati nih di media sosial. Ya, ini punya akun, entah ini akunnya ada tuannya atau tidak, atau digerakkan hanya oleh satu orang, memiliki misal 1000 akun, memiliki misal 1.000.000 akun untuk nge-push yang kemudian menjadi tuannya. Tidak real masyarakat orang perorangan. Karena kan mudah sekali ngeceknya. Bila ada satu akun melemparkan opini, lalu ada banyak akun yang sepakat terhadap opini ini, ketika dicek akun-akun yang sepakat itu, lalu tanggal aktifnya menjadi sama, juga postingan-postingannya begitu semua, seolah-olah bukan makhluk hidup tetapi makhluk halus, seolah-olah ini adalah buzzer yang sengaja digerakkan untuk membuat komentar yang sama. Ini jelas bukan masyarakat orang perorangan tetapi digerakkan oleh satu komando, satu orang yang memiliki puluhan atau bahkan ribuan atau bahkan jutaan akun.
Ini boleh jadi jebakan-jebakan ini atau pendongkrakan popularitas menggunakan buzzer ini dilakukan di era media sosial. Tapi boleh kita catat, masyarakat sekarang itu sudah cerdas, Pak. Ya, mana yang natural, mana yang rasional, dan mana yang tidak. Metode survei kemarin itu cukup efektif untuk menjadi, saya kira, barometer. Kita tahu sama-sama, survei kemarin dari 7 gubernur kalau nggak salah di wilayah Jawa, bahkan Yogyakarta, bahkan DKI Jakarta, itu menunjukkan angka kepercayaan publik kepada gubernur paling tinggi di Jawa Barat, 94%, Pak. Yogyakarta juga yang kerajaan itu cuma 84% kalau nggak salah. Ya, DKI Jakarta itu 65% ya kalau nggak salah ya, segituan, 65%. Jawa Timur 70 berapa persen lah, masih di bawah Yogyakarta. Paling tinggi kepercayaan publiknya di Jawa Barat, Pak, 94%. Nah, itu statistik yang nyata, yang pasti pakai metode yang luar biasa, ya. Indikator itu siapa tuh, oleh Burhanuddin Muhtadi ya. Nah, itu jelas real, yang real itu. Dan kita tahu sama-sama si Pak Ono ini kan selalu kontra nih dengan KDM. Di berbagai kesempatannya, di setiap kebijakannya selalu nih kontra nih Pak Ono nih. Masa iya yang real bisa dikalahkan oleh yang boleh jadi tidak real? Saya katakan boleh jadi, masih dikatakan boleh jadi. Kenapa? Karena belum tahu orang perorangan yang berkomentar di channel Mang Ono ini apakah orang atau digerakkan oleh satu orang yang punya puluhan atau bahkan ribuan akun. Tapi ketika dibongkar oleh, tadi saya lihatkan ya, itu satu orang seolah-olah yang menggerakkan puluhan atau bahkan ribuan akun. Jadi jelas di sini yang real mana, yang tidak real mana. Sebegitunya ya, untuk mendongkrak popularitas, Pak. Untuk menaikkan nama lewat jalur medsos. Tapi ya oke lah, ini namanya zaman media sosial. Tapi ya kita sebagai masyarakat jangan terbodohi. Coba aja di sini nih, yang nonton nih, ini kan orang yang nonton nih. Orang atau buzzer kalian yang nonton saya ini? Satu orang memegang satu akun atau satu orang memegang 10 akun. Kalau Anda orang yang real ya, yang memegang satu akun dari satu orang, coba beralih, cek Instagram Pak Ono Surono. Lalu Anda berkomentar sebagai manusia, bukan sebagai buzzer. Lemparkan pandangan terhadap opini Pak Ono. Coba ya, apakah kalian akan mendukung langkah-langkahnya atau tidak? Monggo silahkan, saya persilahkan. Agar menjadi tambah real akunnya Pak Ono itu, yang komentar bener-bener manusia yang punya satu akun, bukan buzzer yang sengaja digerakkan untuk untuk mengafirmasi, untuk membenarkan opini dia. Ya, biar imbang. Kalaupun ada buzzernya di sana, ya imbang dengan yang real masyarakatnya. Jangan hanya dipenuhi oleh buzzer. Penuhilah oleh manusia real. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.